telah nyata, hakot telah nyata, kalimat Rabbika, kalimat Tuhanmu, Rabbika, kalimat Tuhanmu, ala-ladina atas orang-orang, fasaku yang pasti siapa al-ladina, kafaru khususnya kufur siapa al-ladina, wahia dan bermula kalimat Rabbika, itu la'amla'anna jahannam, itu la'amla'anna jahannam, ayat la'amla'anna jahannam, la'amla'anna yakin akan memenuhi benar-benar siapa, la'amla yakin akan memenuhi benar-benar siapa aku, jahannam ke neraka jahannam, al-ayat atau yang kalimat itu atau bahwasanya mereka itu tidak beriman. Katakan jawab olehmu wahai Muhammad, qul jawab olehmu wahai Muhammad, hal min syurakaikum, apakah dari sekutu-sekutu kalian semua, hal min syurakaikum, apakah dari teman-teman semua, man bermula ada orang, man bermula siapa, yang kemudian membalikkan siapa man bermula itu Allah ya berdahu yang memulai siapa Allah akan makhluk kemudian mengembalikan siapa akan makhluk, maka bagaimana tukfakuna dipengkolkan, disewengkan kamu semua, tusarifuna tegasnya disewengkan kamu semua, an ibadah ini dari menyembah kepada Allah, ma'atilami dalili beserta adanya dalil, beserta adanya petunjuk. Kul jawab olehmu wahai Muhammad, kul katakan olehmu wahai Muhammad, hal apakah min syurakaikum dari sekutu-sekutu kamu semua, min syurakaikum itu tetap dari sekutu-sekutu kamu semua, man bermula ada orang, man bermula siapa, yahdi yang menunjukkan siapa man, ilal haqqi kepada hak, ilal haqqi kepada kebenaran, binasbil hujaji dengan mendirikan hujah-hujah, wa khalaqa dan menciptakan al-ihtida'a akan pemberian. Qul jawab olehmu wahai Muhammad, Allahu bermula hal bermula man yahdi ilal haq, itu Allahu Allah, yahdi menunjukkan, yahdi memberikan hidayah siapa Allah, lil haqqi kepada hak, lil haqqi kepada kebenaran. Afaman apakah siapa yahdi yang memberikan petunjuk siapa man, yang bisa memberikan petunjuk siapa man, ilal haqqi kepada hak, ilal haqqi kepada kebenaran, wa huwa dan bermula man yahdi ilal haqqi itu Allah bermula Allah itu ahaqu zat yang lebih berhak apa an yuttaba'a
supaya diikuti an yuttaba supaya diikuti amman atau siapa la yahdi yang tidak bisa memberikan hidayah, yang tadi tegasnya tidak mendapatkan hidayah, illa ayyuda kecuali diberi petunjuk, kecuali yang diberi petunjuk itu ahakku lebih berhak an yutba'a untuk diikuti. Istifhamun taqrirun itu bermakna istifham penetapan, istifham taqriri, wa tawbihun dan istifham menjelek wa tawbihin dan istifham merendahkan. Ayat tegasnya al-awwal yang pertama itu ahakku lebih hak. Fama lakum maka bagaimana manfaat bagi kamu semua. Kaifa tahkumuna fama maka bermula apa lakum manfaat kepada kamu semua. La kaifa tahkumuna bagaimana menghukumi kamu semua. Kaifa tahkumuna bagaimana memutuskan kamu semua. Hadal hukmu bermula ini hukum al-fasidu orang yang rusak man adalah man itu orang ittiba yang mengikuti siapa ma akan perkara la yahiku yang tidak ada hak itba'ahu untuk diikutinya itu itu yang tidak hak itba'ahu akan diikutinya itu wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti siapa aksaruhum kebanyakan dari mereka fi ibadatil asnami di dalam menyembah berhala illa dhannan kecuali sangkaan haitsu qallatu tatkala mengikuti siapa mereka fihi pada ibadatul asnam abahum kepada bapak-bapaknya mereka, abahum kepada nenek moyangnya mereka. Innal dhanna sesungguhnya persangkaan itu la yugni tidak bermanfaat apa dhann minal haqqi dari kebenaran syai'an sedikit pun fima dalam perkara al-maqlubu bermula yang dituntut minhu dari hak apa al-ilmu pengetahuan. Innallaha sesungguhnya Allah itu alimun dan yang maha mengetahui bima terhadap apa-apa yaf'aluna yang beramal yaf'aluna yang bekerja siapa mereka fayujazi maka bakal membalas siapa Allah him kepada mereka alaihi atas Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'di. Anak-anak sekalian, para alim, kita melanjutkan pengajian Tafsir Jalalain. Kita membahas ayat tentang rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya. Ketika rangkaian ayat dalam ulumul Quran disebut dengan munasabatul ayat. Ayat yang berkaitan, ayat yang berhubungan, ayat yang memiliki konteks keterkaitan dari ayat satu dengan ayat berikutnya. Itu namanya munasabah, korelasi. Kalau bahasa kerennya korelasi. Nah, tentunya ayat yang barusan kita maknai, barusan kita logat, yaitu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberikan dalil, memberikan bukti tentang siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki dari langit, yang mengeluarkan rezeki dari bumi, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur peredaran atas surya, yang mengatur peredaran
Benda-benda yang ada di langit, di luar angkasa, semuanya tidak bertabrakan. Yang tentunya ada sesuatu yang mengatur. Nah, sesuatu yang mengatur itu adalah yang disebut dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam, wajibul wujud. Zat yang memang wajib adanya. Siapa yang wajib adanya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dikuatkan dengan ayat yang menjelaskan bahwasanya kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, bahwasanya ketika mereka orang-orang Quraisy, kaum kufar, kaum yang ingkar, yang tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasulullah SAW telah memberikan dalil yang nyata, dalil yang konkret, dalil yang secara logika itu akan masuk. Ya, tetapi mereka tetap saja pintu hatinya terkunci dengan keegoan, dengan keakuan, dengan segala macam kesombongan. Maka haqqat kalimat rabbika, telah nyata, telah benar kalimat rabbika, kalimat Tuhan. Kepada siapa? Apa kalimat yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan kepada alal ladzina fasaqu, pada orang-orang yang fasik, pada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang tidak percaya, bahwa hak kalimat rabbika, kalimat yang Allah ucapkan, kalimat yang Allah sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang fasik, pada orang-orang fakir adalah la anna jahannam, yaitu tentang bahwasanya orang-orang fasik, orang-orang kafir akan memenuhi neraka jahanam. La anna di situ dengan memakai taukid nun sakilah. Ya, nun taukid sakilah artinya benar-benar akan dipenuhi neraka jahanam oleh siapa? Oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang kafir yang tidak percaya akan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak meyakini akan adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang mana yang dikatakan dengan apa istilahnya wajibul wujud, yaitu zat yang memang wajib adanya. Kalau tidak ada yang mengatur, coba misalnya dari bumi, dari tanah ada tumbuh-tumbuhan, ya bisa keluar tumbuh-tumbuhan. Kemudian peredaran tata surya atau luar benda-benda luar angkasa yang sedemikian banyaknya, itu bisa bertabrakan kalau tidak ada yang mengatur. Bagaimana kalau tidak tahu bertabrakan? Ya ada itu semuanya. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dituliskan pada. Jadi kalimat rabbika, ya, makna kalimat rabbika oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat rabbika, kalimat Tuhan, firman-Nya Allah, statement-nya Allah, klaimnya Allah bahwa neraka jahanam akan dipenuhi oleh orang-orang fasik, yaitu kalimat la anna jahannam. Annahum la yu'minun, mereka tidak meyakini, mereka tidak beriman. Kenapa ya kalian? Jadi neraka jahanam akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hal min syurakaikum, katakan siapa di antara sekutu-sekutu kalian, apakah berhala-berhala kalian, apakah Lata, apakah Uzza, apakah Manat, apakah Hubal, man yabda'ul khalqa, yang mendahului, yang memulai ciptaannya Allah, yang memulai ciptaan siapa? Kemudian mengembalikan lagi siapa? Yang bisa memulai ciptaannya bisa. Jawab oleh, dijawab oleh Allah. Jadi halnya di sini adalah hal istifham takriri, istifham untuk tujuannya penetapan bahwa saya tidak ada sekutu-sekutu yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Mereka menyembah Lata, menyembah Ubal, menyembah Manat, semua berhala-berhala mereka sembah, bahkan ditaruh di sekeliling Ka'bah, di sekeliling Baitullah itu
memberikan dampak apa? Tidak bisa memberikan misalnya itu berhala itu membuat sesuatu makhluk dari Allah kemudian dikembalikan lagi, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, siapa yang memberikan, siapa yang menciptakan itu semua? Qul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Ya, bahwa Allah yang memulai ciptaannya dan kemudian Allah pula lah yang mengembalikan ciptaan. Fa'anna tufakun. Kenapa? Kamu sudah secara logika sudah masuk bahwasanya tidak akan lepas. Ya, tidak lepas. Makanya kalau sekarang dalam fisika itu ada faktor lagi fisika yang zaman kekinian, bahwasanya sudah diteliti bahwasanya semuanya itu sudah artinya dengan keberadaannya Allah itu masuk logika. Artinya tidak hanya secara hati saja yang membutuhkan keimanan kepada Allah, tapi bisa dibuktikan keberadaannya Allah, wujudnya Allah itu bisa dibuktikan dengan logika. Karena diteliti oleh para fisikawan. Terus fa'anna tufakun. Ini kenapa? Kamu sudah secara logika kamu sudah menerima. Tetapi kenapa kamu masih enggak mau untuk menerima kebenaran? Enggak mau menyembah Allah, malah justru menyembah berhala-berhala itu. Fa'anna tufakun. Kemudian lagi teruskan lagi sebagai bentuk pentauhidan, bentuk penekanan. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Siapa di situ kalian di berhala kalian yang kalian sembah, man yahdi ilal haq, yang bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran. Tidak ada. Makanya apa jawabannya? Allah yahdi ilal haq, Allah yang memberikan hidayah kepada kebenaran, kepada yang hak. Apa man yahdi ilal haq? Maka barangsiapa yang bisa memberikan kebenaran, Allah yang lebih berhak untuk diikuti. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk. La yahdi illa ayyidda, fama lakum kaifa tahkumun. Nah, kemudian yang jadi titik lontarnya adalah wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti kebanyakan dari mereka dengan menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang disembah oleh mereka, kecuali hanya persangkaannya saja, hanya menyangka-nyangka, hanya menyangka-nyangka itu apa? Hanya mereka mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang tua yang terdahulu, apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang terdahulu. Kan kita sudah tahu. Kenapa sih ada berhala itu? Asbabun nuzulnya ada berhala. Kronologisnya ada berhala itu gara-gara umatnya Nabi Nuh alaihissalam kangen sama orang tuanya, kemudian dibikinlah patung yang menyerupai bahwa ini patungnya engkau saya. Jadi ada cucu atau cicitnya dari keluarga mereka itu, engkau mbak gimana sih wajahnya engkau, gimana sih ini engkau. Nah, mereka itu untuk memvisualisasikannya maka dibuatlah patung. Tadinya cuma sebagai kenang-kenangan saja, supaya ingat dengan kakeknya mereka, ingat dengan orang tuanya mereka. Tapi zaman makin zaman, hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya melenceng. Yang tadinya mereka buat bikin patung itu hanya sebagai kenangan saja, sebagai untuk mengenang saja, akhirnya mereka sembah. Ya akhirnya mereka makanya di sini wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan tidaklah mereka, kebanyakan dari mereka mengikuti yang mereka itu illa dhanna, kecuali hanya kepada sangkaan. Kenapa? Karena yang mereka lihat ketika itu orang tua mereka menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah berbagai segala macam berhala yang mereka miliki. Itu hanya mengikuti orang tua mereka. Inna dhanna la yughni
minal haqqi syai'an. Bahwasanya sangkaan mereka, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah benar. Padahal inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sungguhnya sangkaan mereka itu tidak berdampak kepada apa-apa, berdampak kepada tidak memberikan apa namanya? Ya, tidak berdampak kepada kebenaran. Dan ditutup ayat ini, innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Mereka dari mulai membuat patung, kemudian patung tersebut disembah. Mereka membuat berhala, kemudian berhala itu disembah, dipuja-puja, di segala macam, dimintai pertolongan segala macam. Ya. Dan semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat alim dan yang Maha mengetahui. Ya. Sehingga konsekuensinya apapun yang mereka kerjakan semuanya berdasarkan pengetahuan Allah, berdasarkan alimnya Allah, kemahatahuannya Allah, maka sayujazihim, maka mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka kerjakan itu untuk menyembah berhala, maka balasan bagi mereka ya kepada orang yang menyembah berhala. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara